Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go. Film dibuka dengan diperlihatkannya dua orang gangster yang sedang melihat target bernama Qin Guoli di sebuah perayaan Imlek di London, Inggris. He's finally slithered out of his cave. Dan mereka berdua adalah anggota Feng Ward bernama Zhang Kaixuan dan rekannya Lei Zhenyu. Lei seperti biasanya menjadi perhatian dari para tamu rekannya itu. Qin yang sedang berjalan bersama istri mudanya mendapat pengawalan dari para bodyguard. Dia sempat melakukan video call dengan putrinya yang sedang berada di Afrika. Saat masuk ke dalam mobilnya, para gangster itu melakukan penyerangan hingga membunuh kedua pengawal. Scene berpindah ke kantor Feng Ward, di mana aktor papan atas Jackie Chan yang berperan sebagai Tang Wating menjadi pimpinan perusahaan keamanan swasta yang bergerak dalam melayani keamanan dan perlindungan. Kita panggil saja dia tetap Jackie karena lebih familiar. Dia mendapatkan laporan bahwa salah satu klien pentingnya yang bernama Qin diculik oleh sekelompok gangster. Zhang dan Lei yang kebetulan sedang libur dan berada dekat dengan lokasi diperintah untuk membebaskannya. Sementara itu, Qin langsung diseret menemui pimpinan gangster mereka yang bernama Broto. Ini semua terkait dengan kejadian masa lalu. Broto menuduh Qin telah membocorkan lokasi keberadaan ayah Omar kepada pihak Amerika. Qin terkejut dan baru mengetahui bahwa ternyata Omar masih hidup. Broto meminta uang yang menjadi milik ayah Omar. Qin langsung menyangkal dan tidak mengetahui tentang uang tersebut. Istri cantiknya itu akan dihabisi jika Qin tidak mau menuruti apa kemauan mereka. Lei dan Zhang sampai di lokasi. Karena saat ini mereka sedang liburan, tidak ada persenjataan yang dibawa. Tidak ada waktu lagi, mereka harus melakukan misi penyelamatan ini dengan tangan kosong. Sialnya, dia pun tidak memiliki senjata. Akhirnya, Zhang mengambil beberapa cabai rawit sebagai gantinya. Zhang dan Lei langsung menerobos masuk. Saat Lei berhasil merebut pistol, Lei menggunakan cabai rawit itu untuk senjatanya. Zhang kemudian membawa istri Qin untuk diamankan di sebuah dapur. Sedangkan Lei bertugas menyelamatkan Qin. Mereka melakukan aksi dengan keahliannya masing-masing. Bahkan minyak panas pun dipergunakan untuk melumpuhkan musuh. Lei kemudian membawa Qin ke sebuah ruangan yang berada di lantai atas. Dua penjahat yang melawan Zhang akhirnya dapat dilumpuhkan. Saat menemukan kartu tanda pengenal, Broto memaksa Lei untuk menyerahkan Qin. Karena Lei tidak mau melakukannya, mereka menembaki pintu agar bisa menerobos masuk. Lei memutuskan untuk melompat hingga mendarat di atas barongsai. Let's go. Ya, itu. Rekan mereka yang bernama Mia segera meluncur membawa sebuah limosin. Dengan kepiawaiannya dalam mengemudi, mereka akhirnya bisa lolos. Dan inilah Feng Ward. Terungkap, kelompok yang menangkap Qin dan istrinya adalah gangster Arctic Wolves, pimpinan Broto, orang Inggris kelahiran Banyumas. Kepada Jackie, dia menjelaskan pernah bekerja kepada Mashim. Saat itu, dia menjual minyak dan artefaknya di Eropa. Dia terkejut saat mengetahui Mashim ternyata anggota Brotherhood of Vengeance, sebuah kelompok teroris yang hendak melakukan aksi kejahatan besar mempergunakan senjata pemusnah massal. Dia dipaksa untuk membeli senjata itu atau keluarganya akan dibunuh. Qin melaporkan hal tersebut kepada polisi hingga akhirnya 7 bulan lalu Mashim terbunuh dalam serangan militer Amerika. Omar yang merupakan anaknya selamat dan mengutus kelompok gangster Arctic Wolves untuk memburunya. Qin tiba-tiba teringat anaknya yang sedang berada di Afrika. Dia meminta bantuan Jackie untuk menyelamatkan Farida. Di sebuah lokasi bernama Benteng Jiadebala yang menjadi lokasi kekuasaan Omar, Broto melaporkan kegagalannya dalam menangkap Qin. Private security company. Most of them are military or security experts.
Dan kini dia diperintah untuk menangkap putrinya yang berada di Afrika. Jackie membawa timnya yang terdiri dari Lei, Mia, dan Jonathan sampai di Afrika. Anak Kin yang bernama Farida ternyata seorang aktivis binatang dan terlihat dari channel YouTube-nya yang ditonton 400.000 viewers dalam waktu 1 jam. Farida mengupload seorang pemburu ilegal bernama Tunda yang sering memburu binatang yang dilindungi. Di saat yang sama, Tunda dan anak buahnya ini dibayar oleh Broto untuk menangkap Farida. Selain cantik dan manis, ternyata Farida ini memiliki kemampuan bermain dengan binatang buas seperti singa, harimau, dan cucungu. Ditemani fotografernya yang bernama Juma, dia selalu mengabadikan momen-momen berbahayanya itu. Tak lama kemudian, Jackie dan anak buahnya sampai untuk membawa Farida. Namun tiba-tiba, Broto dan kelompoknya muncul hingga pertempuran tidak terelakkan lagi. Keep them all except for it. On guard again. Juma terkena tembakan di kaki dan Lei segera mengamankan Farida. Mamang Jackie yang kini udah tua pun masih memperlihatkan karakter kocaknya dalam bertarung. Farida segera pergi dengan mobil miliknya, sementara Jackie masih menghadapi perlawanan musuh. Singa Farida yang bernama Charlie muncul untuk membantunya. Dan singa itu akhirnya menerkam anak buah si Broto. Farida dan Lei berhasil lolos dengan mobil jeep kerennya yang bisa mengambang di atas sungai. Lei tidak sanggup lagi hingga kehilangan kesadaran akibat obat bius yang harusnya diperuntukkan untuk gajah. Jackie dan Mia menyusul mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu, Jonathan membawa Juma ke rumah sakit. Farida membawa Lei beristirahat di sebuah rumah pohon yang berada di lokasi observatorium khusus burung. Pagi harinya, saat Lei dan Farida terbangun, mereka melihat para pemburu itu masih mengejar. Mereka membawa 2 hiena untuk mengendus jejak. Di saat yang tepat, Jackie dan Mia langsung beraksi untuk melumpuhkan mereka. Farida kembali menerjunkan mobilnya ke atas sungai. Di luar dugaan, kali ini Broto dan si Tunda membawa kapal boot dan jet ski. Pertarungan di atas air pun terjadi. Sedangkan Lei terkena sabetan senjata persis di kepalanya hingga dia jatuh pingsan. Karena di depan terlihat sebuah air terjun, Jackie segera bertindak untuk menyelamatkan Mia. Mereka berhasil bertahan di tengah-tengah air terjun itu, sedangkan Broto berhasil membawa Farida dan Lei. Sebuah helikopter berhasil membawa Jackie dan Mia kembali ke markas Fenghuat. Omar yang kini menahan Farida dan Lei memaksa Jackie untuk melakukan pertukaran antara Qin dan Lei. Jika tidak, mereka berdua akan dipenggal. Terungkap, ternyata Qin menyimpan uang milik Mashim dengan alasan khawatir mereka gunakan untuk membeli senjata pemusnah massal. Namun Jackie sudah menduga Qin orang yang tamak. Zhang yang sudah bekerja kedatangan 2 anaknya untuk memberikan kado di hari ulang tahunnya. Di saat yang sama, Jackie dan seluruh karyawannya membawa kue ulang tahun. Zhang yang sudah sangat dekat dengan Lei mengajukan diri untuk bergabung dengan tim membawa kembali dia dan Farida dalam keadaan sehat walafiat. Kini Fenghuat mengerahkan seluruh pasukannya untuk misi penting ini. Jackie mendapat informasi bahwa di Jadebala, Omar memiliki 2000 prajurit yang setia kepadanya. Mereka bertindak sendiri karena pemerintah tidak bersedia membantu. Sebelum berangkat, Jackie memberi petuah dan wejangan agar tim lebih bersemangat. We will return victorious! Victorious!
Setelah melakukan penerbangan, mereka melanjutkan perjalanan menggunakan onta. Dengan berdandan ala Aagim, Jackie meminta bantuan salah seorang tokoh masyarakat sekaligus intel di sana agar timnya bisa masuk ke dalam wilayah Omar. Di sebuah rumah, tim menerbangkan burung merpati dan tawon sebagai media pelacak dan pengintai. Farida dan Lei yang sedang ditahan di sebuah ruangan melihat engang tersebut. Tak lama kemudian, Lei dibawa menemui Broto. Karena keahlian bertarungnya, Lei ditawari untuk bergabung dengan kelompok gangsternya. Dengan tegas, Lei menolaknya. 你講咩嘢？我聽唔明。帶走我學我的文化。Big mistake. Take him away. Dia kemudian dipasangi rompi dengan bom waktu. Broto melaporkan kepada Omar bahwa Fengward berjanji menukar Qin dengan sandera mereka. Namun karena mereka ragu, keamanan di lokasi ini dilipat gandakan. Sebagian dari tim Fengward menyelinap melalui terowongan air untuk memasangi bahan peledak di beberapa titik untuk rencana kejutan. 12點鐘方向發現4名武裝敵人，佢哋向北移動。我是在發現嘅物場。 Di keesokan hari, Jackie membawa Qin menuju istana Omar dengan pengawalan ketat. Sedangkan Mia dan rekannya menyamar menggunakan hijab. Zhang dan timnya langsung melumpuhkan beberapa penjaga di lokasi ini. Kepada Omar, Qin menyerahkan daftar aset ayahnya yang diubah dalam bentuk emas dan disembunyikan di tempat aman. Qin bersedia mengantarnya, akan tetapi anaknya harus dibebaskan. Omar yang tidak puas mengaktifkan peledak yang dipasang di tubuh Lei. Bahkan dia langsung memerintahkan anak buahnya memenggal Farida. Drop the gun. Tell everybody drop their gun. Dia memaksa Omar untuk menurunkan semua senjata anak buahnya, dan pertempuran pun terjadi. Zhang yang berada di sana fokus untuk menyelamatkan Lei. Dia berusaha untuk menjinakkan bomnya, namun masalahnya kabel manapun yang dia potong, bom itu akan terpicu. Zhang tidak menyerah, dia menyemprotkan cairan pembeku baterai untuk menonaktifkan bom tersebut. Masalah lainnya, Lei menginjak bom pantul. Mereka berdua berhasil selamat. Tim saling membantu satu sama lain untuk melawan teroris. Mereka kembali terlibat kontak senjata di luar gedung. Saat akan menuju mobil anti peluru milik Omar yang mereka rampas atas bantuan Muhammad, sebuah RPG ditembakkan musuh mengenai sebuah bangunan yang membuat Zhang terkena reruntuhan. Mengetahui hal itu, Lei nekat untuk menyelamatkannya. Fengward mulai kewalahan. Qin memutuskan untuk menyerahkan diri agar tim bisa lolos membawa Farida. Sementara itu, Lei sudah putus asa dan menangis melihat Zhang masih tidak bernafas. Tiba-tiba, mobil mereka harus terjun dari atas bangunan melewati medan terjal yang membuat goncangan hebat.
Dan justru itu membuat Zhang kembali sadar. Sementara itu, Omar berhasil menemukan alat pelacak di tubuh Qin, dan emas milik ayahnya kini berada di Dubai. Sampai di Dubai, Jackie langsung berbicara dengan kepala kepolisian. Terungkap 200 juta dolar aset milik ayah Omar berada di negara ini. 2 orang yang berhubungan dengan kelompok teroris terindikasi masuk Dubai. Zhang mempunyai ide untuk menggali informasi dari 2 orang itu dengan memanfaatkan kecantikan Mia. Saat 2 orang itu sedang berenang, Mia memakai bikini seksoi dan berpose untuk menarik perhatian mereka. Tim mendengar pembicaraan mereka tentang transaksi senjata pemusnah massal seharga 200 juta dolar. Bahkan tim berhasil meretas HP-nya. Omar membawa Qin dalam sebuah kapal pesiar pribadinya. Terlihat dalam sebuah tayangan berita, kapal induk USS John C. Stennis sedang berlabuh di Uni Emirat Arab. Mereka menghubungi penjual senjata yang menginginkan bayaran 200 juta dolar dalam bentuk tunai. Namun Omar akan memberikan dalam bentuk emas. Dia tampak geram kepada seorang jenderal Amerika karena militer mereka yang telah menewaskan ayahnya. Omar memaksa Qin untuk menunjukkan lokasi keberadaan emas itu. Bahkan Omar langsung mengejek si penjual senjata yang bernama Yosef untuk ikut langsung bersamanya. Di sisi lain, tim berhasil melacak keberadaan mereka. Get SWAT in position. Rupanya, emas itu disembunyikan di sebuah dealer mobil. Saat Qin membuka sebuah ruangan, terlihat deretan mobil emas. Diketahui, satu mobil bernilai lebih dari 100 juta dolar dengan kaca dan ban anti peluru. Senjata pemusnah massal itu akan dibayar dengan mobil-mobil emas ini. Untuk keluar dari Dubai, mobil ini akan disamarkan dengan dilapisi Scotland. Yosef menunjukkan koper pengendali senjatanya yang bisa digunakan dalam jarak 20 km. Tidak buang waktu, Omar langsung mengaktifkan senjata tersebut untuk menghancurkan kapal induk Amerika yang sedang berlabuh di Dubai. Mendapat informasi itu, Jackie melalui militer Dubai memintanya untuk memperingatkan militer Amerika. Tim SWAT segera diterjunkan untuk menangkap kelompok teroris ini. Ternyata senjata pemusnah massal itu berbentuk drone yang disembunyikan di dalam kapal kontainer. Saat polisi melakukan penyergapan, Omar dan komplotannya kabur menggunakan mobil-mobil berlapis emas. Yosef berhasil disergap oleh tim SWAT. Lei ditemani Farida bergegas membawa mobilnya untuk mengejar Omar. Saat drone itu terbang, jet tempur F-35 langsung lepas landas untuk menangkalnya. Ketika drone itu melancarkan serangan, kapal induk USS langsung menjawabnya dengan melepaskan ratusan peluru pencegat, dilanjutkan tembakan misil dari F-35 yang berhasil menghancurkan drone itu. Di saat yang sama, Jackie dibantu Mia dengan motor sportnya mengejar Omar dan komplotan mereka. Satu mobil berhasil dihentikan oleh Lei, sedangkan Mia langsung melompat dari motornya untuk melumpuhkan si botak. Anak buah Jackie yang lain kembali menggunakan mesin terbang untuk menembakkan senjata jet untuk menghalangi pandangan. Aksi gila dilakukan Omar dengan menabrakkan mobil di tengah kemacetan hingga berhenti di sebuah mall. Omar kembali kabur dan menjadikan Qin sebagai sandera. Lei langsung melompat untuk menyusul. Jackie yang sudah rengkot memilih untuk menggunakan tangga. Saat Lei melumpuhkan si Broto, Jackie menghentikan Omar dan melemparnya ke dalam kolam hiu. Thank you for your collaboration. Assalamualaikum. Situasi kembali aman terkendali. Feng Huat berhasil menghentikan serangan kelompok teroris. Di akhir cerita, Lei menghadiahkan sebuah selendang untuk Farida tanda cinta darinya. Dan ayahnya Qin selamat dari upaya pembunuhan. Dan setelah itu film pun